Selamat datang di Ozzy Warful Channel dalam video basic tutorial Java di Java NIDE. Dalam mengembangkan sebuah aplikasi pastinya kita membutuhkan sebuah widget yang digunakan untuk mengeksekusi sesuatu. Salah satu widget yang sering digunakan yaitu button. Button sering digunakan untuk mengeksekusi program yang telah dirancang untuk melakukan sesuatu. Pada button, kita dapat menambahkan penanganan kejadian dan memberikan aksi atau event pada button tersebut saat diklik. Kita bisa menggunakan metode onClick. Kejadian dapat ditangani dengan mengimplementasikan interface onClick listener yang terdapat pada Android View. Baik, kita mulai membuat project baru. Di sini saya beri nama project fungsi button. Biarkan activity beserta layoutnya seperti itu. Dan lalu klik OK. Untuk contoh sederhananya, kita akan menggunakan satu button terlebih dahulu. Cara membuatnya kita perlu menambahkan tag button menggunakan kode small pada activity main.xml. Di sini kita langsung masuk ke layout. Activity main.xml dan sudah tersedia kode UI untuk text view hello world. Sebelum menambahkan widget button, kita akan hapus dulu kode pada bagian text view hello world, dengan cara blok semua kode text view dan hapus. Selanjutnya kita akan menambahkan Gravity secara center pada linear layoutnya. Dengan kode Android, Gravity sama dengan center. Lanjutkan dengan membuat kode untuk widget button. Ada beberapa atribut yang saya gunakan pada button tersebut, di antaranya Android ID untuk menginisialisasi it pada button tersebut. Android layout garis bawah width untuk mengatur lebar widget. Android layout garis bawah height untuk mengatur tinggi widget. Android text untuk menambahkan teks pada widget. Hasil dari widget button terlihat seperti gambar di samping kanan. Untuk penanganan widget button ini, kita beralih ke file mainActivity.java. Sebelumnya kita sudah membuat satu buah button pada aplikasi Android, tapi jika kita jalankan dan mengklik button tersebut tidak akan berfungsi. Cara agar button tersebut berfungsi dengan baik sesuai fungsi dari aplikasi tersebut, kita perlu menggunakan onClick listener untuk menangani kejadian saat button diklik. Pada contoh berikut ini kita akan membuat kejadian di mana saat button diklik, akan muncul pesan berupa dialog sederhana menggunakan sebuah kelas bernama TOS. Dimulai dengan membuat variabel tombol. Saya beri nama TUM1. Selanjutnya kita membuat kode untuk menginisialisasikan ID button di layout dengan variabel TUM1. Selanjutnya yang tadi kita bahas. Di sini saya akan memberikan aksi atau event onClick listener pada button TUM1. TUM1.setOnClickListener. New view context.onClickListener. Membuat penggerak atau penghubung dengan add operate public void onClick view. Lalu kita tuliskan kode aksi atau penanganan perintah apa yang kita inginkan. Di sini karena akan menampilkan pesan teks saat button diklik, maka saya akan gunakan perintah TOS. TOS.makeTextGetApplicationContext. Lalu tuliskan pesan yang ingin ditampilkan. Selesai dan hasilnya akan seperti gambar di samping yang pada saat tombol diklik akan muncul pesan mengapung di bawah. Pada contoh berikutnya kita akan membuat program sederhana menggunakan 3 buah button. Masing-masing button akan kita berikan aksi atau event yang sama tapi dengan teks yang berbeda. Baik, kita kembali ke file layout activity main.xml. Kita akan menambahkan 2 buah widget button.
Jadi kita hanya akan menyalin kode button di atas lalu tempelkan di bawah. Selanjutnya kita ganti identitas ID-nya, teksnya juga. Dan kita tambahkan atribut text style menjadi bold, biar tulisan teksnya jadi tebal. Pada tombol pertama saya kasih ID masuk dan teksnya diberi kata masuk. Pada tombol kedua beri ID daftar dan teks tombolnya beri kata daftar. Terakhir pada tombol ketiga beri ID keluar dan teksnya beri kata keluar. Masing-masing diberi atribut text style pada bold. Hasil layout UI akan terlihat seperti gambar di samping. Sekarang kita beralih kembali ke main activity.java untuk membuat program penanganan aksi atau event masing-masing tombol. Kita akan memberikan fungsi pada masing-masing tombol dengan event perintah yang sama tapi menghasilkan pesan yang berbeda. Setelah kita masuk ke main activity.java, kita akan menghapus terlebih dahulu kode perintah event yang tadi kita buat. Karena terdapat beberapa widget yang menggunakan onClick listener. Ada cara lain untuk menambahkan onClick listener pada masing-masing widget, yaitu dengan menggunakan implementasi interface view, onClick listener. Pertama kita akan menambahkan implementasi interface view onClick listener pada kelas activity-nya. Setelah itu kita buat 3 buah variabel untuk button dengan nama TUM1, TUM2, dan TUM3. Lanjut masuk ke pembuatan inisialisasi masing-masing ID tombol dari TUM1 sampai TUM3 dengan metode FindViewById. Selesai menginisialisasi ID tombol, lanjut menambahkan fungsi onClick listener pada masing-masing tombol, lakukan seperti diperlihatkan di video. Setelah itu kalian harus membuat metode onClick berparameter tunggal bertipe view dan memanggil setOnClick listener pada masing-masing widget. Di dalam metode onClick gunakan statement switch dan case untuk menentukan ide yang akan diklik. Langsung buat override public void onClick view, dan mulai gunakan statement switch untuk mendapatkan ID tombol yang akan diperintah. Switch view.getID. Selanjutnya statement case yang berarti untuk kasus tombol yang beridentitas r.id.masuk. Maka akan dimunculkan pesan teks oleh widget toast secara lengshot atau pesan akan muncul tidak terlalu lama, lalu break untuk menghentikan aksi event case masuk. Selanjutnya buat lagi case untuk tombol daftar dan perintahnya sama untuk memunculkan widget pesan toast tapi dengan pesan yang berbeda. Begitupun pada kasus tombol keluar, menggunakan perintah yang sama tapi dengan pesan toast yang berbeda.
Setelah semua selesai, maka hasil yang didapat setelah menjalankan compiler akan tampil seperti gambar di samping. Baik, sekian basic tutorial widget button kali ini. Silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan kelanjutan dari basic tutorial ini. Terima kasih.